Saya sudah mendengar dari orang yang direkam, ya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid ya, itu ya orang lain yang mungkin ingin membela, dan itu rekamannya dipenggal. Saya ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa negara ini kalau memang perbuatannya ada, barang buktinya ada, sini akan diproses dengan adil. Semakin berang, Fitri Salhuteru belakangan terus bikin panas jagat maya. Alih-alih puas setelah Nikita Mirzani kini duduk di kursi terdakwa, Fitri justru makin rajin menyoroti setiap gerak-gerik sang artis. Ia bahkan tak segan melontarkan komentar pedas di media sosial. Yang terbaru, ia ikut buka suara soal bukti rekaman dugaan penyuapan hakim yang diajukan Nikita di persidangan. Fitri terang-terangan menyebut bahwa langkah Nikita menghadirkan rekaman tersebut justru hanya memperkeruh keadaan. Ia menuding Nikita terlalu terburu-buru dan mencari sensasi publik ketimbang fokus pada pembuktian hukum yang jelas. Menurut Fitri, rekaman itu tidak bisa sembarangan dijadikan alat bukti. Ia menegaskan bahwa kebenaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, bukan sekedar klaim sepihak. Istri Chan-Chan Kurniawan itu pun siap melaporkan balik jika rekaman itu terbukti palsu, mengingat namanya ikut terseret. Selain itu, ia mengingatkan publik agar tak mudah terprovokasi isu liar yang beredar di media sosial. Baginya, setiap kali sidang Nikita digelar, selalu saja ada opini yang sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik. Mau ngelaporin juga kan? Bener nggak sih? Ya, saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini, karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti ya saya akan menuntut, karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Karena ini kebiasaan ya, saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan premanisme dunia maya. Saya gerah, kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya yang akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa. Saya sudah mendengar dari orang yang direkam, ya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid ya, itu ya orang lain yang mungkin ingin membela, dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Makanya saya dukung untuk ini dituntaskan, karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Biar jangan sembarangan ya. Tapi untuk indikasi dugaan oknum yang berbicara itu mungkin dari pihak Kapolri ataupun DRZ sudah tahu belum? Sudah tahu, karena dia pun melakukan upaya pemerasan ke DRZ, ke Dr. Reza Gladys melalui saya. Bagaimana Kak kalau misalnya ada rekaman yang menyatakan bahwa Dr. Reza ini menyuap katanya? Mana rekamannya? Apa masalahnya? Setelah didengerin, setelah saya tahu ulah-ulah si yang mau memeras Dr. Reza ini emang anaknya juga nggak bener ya. Menurut saya dia itu memang copet. Kalau saya bilang, kalau pemeras kan gede nilainya miliaran, kalau ini copet ya, dia mau uang-uang kecil untuk nakut-nakutin. Ternyata bukan terhadap Dr. Reza sendiri. Beberapa owner skincare yang saya kenal pun melapor ke saya, nanti dia pura-pura beli skincare, nanti nomornya dihapus-hapus, nanti dibilang, oh aku beli skincare kamu, muka aku breakout, gimana nih kalau saya tayangkan di sosmed saya. Nah itu cara-cara copet yang dia lakukan. Nah, dia kejebak nih, kali ini dia kejebak, nggak berhasil menjual, memeras Dr. Reza. Dia menjual mungkin informasi itu dengan akhirnya ya kita lihat aja nanti sampai mana. Berarti dua orang itu memang ingin Satu orang cewek itu ya Kak? Atau yang mana? Yang cowok.
Saya nggak tahu cowok apa cewek, tapi fisiknya si cowok ya. Tak berhenti di situ nih guys, Fitri juga menyindir langkah kuasa hukum Nikita yang dianggapnya lebih sibuk menciptakan drama alih-alih fokus membela klien. Ia bahkan menyebut opini-opini soal rekening, somasi, hingga gosip endorsement hanyalah pengalihan isu yang membuat masyarakat salah kaprah. Namun begitu, ia percaya penegak hukum akan bekerja sesuai aturan dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Maaf ya, kok kayak bodoh gitu. Kok harus mencari perhatian publik yang kira-kira nanti akhirnya kan ini bukan masalah yang orang itu membenarkan, mengiyakan aja apa yang saudara terdakwa lakukan. Kalau tujuannya membodohi masyarakat seperti contohnya BCA mau somasi itu kan lucu ya. Akhirnya kan terdakwa diserang oleh orang-orang yang pintar ya, bukan buzzer nih, orang-orang yang berilmu bahwa apa yang dikatakan itu ya lucu. Saya mendengarkan, saya melihat, menyaksikan, saya juga pengen tahu bagian mana yang dirasa tidak fair. Makanya kan saya ajak, ayo sekali-kali kita datang ke persidangan biar bisa menilainya dengan objektif. Dari awalnya adanya pelaporan, penahanan di PMJ dan sampai bergulir di persidangan kan kita menyaksikan semua. Bagian mana yang tidak fair itu saya bertanya gitu. Tapi ya sudahlah, saya rasa beliau sudah menyadari bahwa ini bukan perkara skincare saja ya, tanda kutip, bukan hanya masalah skincare saja. Alasan skincare yang digadang-gadang di bawah itu kan saya sudah jelaskan bahwa saya pun punya klinik di sini, dulu pun saya pakai produk itu dan itu bukan produknya Dr. Reza Gladys. Kalau memang ada produknya Reza Gladys yang diumumkan oleh BPOM melanggar aturan, tentu saya tidak akan berdiri di samping dia. Saya akan berdiri di barisan terdepan orang-orang yang menyelamatkan masyarakat katanya. Itu ya. Tapi saya tidak tahu, tidak pernah mendengar produk Reza Gladys itu melanggar aturan. Kalau yang dibawa-bawa itu kan Riberskin, bukan produk dia. Itu dipakai untuk treatment di kliniknya, termasuk klinik saya dulu pernah pakai. Saya ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa negara ini kalau memang perbuatannya ada, barang buktinya ada, sini akan diproses dengan adil. Jangan terus nggak bijak juga ya. Jangan terus nanti kita menggiring opini, oh ini disuap, oh ini tidak adil, oh ini yang mana. Pernyataan ini sontak memancing reaksi keras dari netizen. Ada yang menilai Fitri hanya numpang panggung di tengah kasus Nikita. Ada juga yang menganggap ucapannya benar karena semuanya memang harus diuji secara hukum. Tapi jelas, perseteruan dua sahabat yang berubah jadi musuh ini makin panas dan seolah tak kunjung usai. Pertanyaannya, apakah pernyataan Fitri benar-benar punya dasar kuat atau ini hanya bagian drama untuk saling menjatuhkan?